Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. 10 tahun kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. 17 nggak dihitung belum? 18 benar. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kajian kita agar kita selalu hidup dalam Islam, ya, hidup di dalam pelajaran Islam. Mudah-mudahan ke depannya kita tidak lalai terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita untuk selalu mempelajari ayat-ayat Allah. Dan pada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya agar kita selalu dalam ridhonya, lalu dalam bimbingan dan petunjuk dari kitabullah dan sunnah. Dan untuk pertama sekali akan membaca adalah Dr. Hisab. Ya, Dr. Dokter dia udah kalah di kawin. Allah Allah dialah dialah yang menciptakan menciptakan kamu kamu dari keadaan yang lemah, lemah. kemudian Kemudian menjadikan menjadikan kamu kamu sesudah sesudah keadaan lemah itu itu menjadi kuat, menjadi kuat. kemudian Kemudian menjadikan kamu jadikan kamu sesudah kuat sesudah kuat lemah lemah kembali dan dan beruban. berubah. Dia menciptakan Dia menciptakan apa apa yang dikehendakinya, sesuatu dan dialah dan dialah yang yang maha maha mengetahui mem- lagi lagi maha kuasa. Nah, hebat Wanca ya. Ini sudah dibacakan oleh Dr. Isam ya, baru selesai di wisuda dari uh, tonton sahur. Sudah di wisuda tonton tonton sahur. Di dalam surat 30 ayat 54 kita dibacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'ifin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwata summa ja'ala min ba'di quwwat da'fa da'fa
wasayyi'atu yakhluqu man yasha wa huwal aliyyul qadir. Allah, ya Allah, dialah yang menciptakan kamu. Kamu itu adalah manusia, ya. Kita manusia di Allah menjadikan kamu itu manusia dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi saya lemah, minta kuat kepada Allah. Nah, dia yang menciptakan. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Ya, berarti menunjukkan tanda-tanda sudah tua. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi tidak ada yang bisa merubah eh, manusia itu menjadi lemah, menjadi kuat dari semuanya dari Allah. Makanya kalau orang sudah berubah jangan ditambah lagi rambutnya, karena rambut itu sudah waktunya untuk putih berubah, karena itu adalah kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau sudah lemah menjadi tua dan baru berubah. Ciri-ciri orang sudah tua. Nah, Atif, Aku. Aku. Allah mencipta. Allah menciptakan kamu, kemudian dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Pikun supaya dia tidak mengetahuinya lagi. Lewat sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. ya, yang dilanjutkan oleh Dr. Hakim, bentar lagi jadi profesor. Ya, di dalam surat 16 ayat baru 16 ayat 70. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam Surat 11 ayat 70, Allah menciptakan kamu, berulang ya, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, ikut. Ya, tadi berubah ya, sekarang lemah dan ikut, tidak tahu apa-apa lagi. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun. Nah, jadi kalau orang udah tua, lemah dan pikun, tidak tahu sesuatu apapun lagi. Yang pernah diketahuinya, dia tidak tahu lagi siapa dia dan siapa lagi orang tuanya, siapa lagi cucunya, tidak tahu dong. Itu kalau orang sudah ikut ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Dilanjutkan oleh Dr. Hanan. Ya, Hanan ya, Profesor. Kita mau saja jalan. Satu, kita Jalan kan. satu alif lam alif.
Dua, Mim. kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan Oh, dia udah telepon yang sebagian rezeki kepada kami anugerahkan kepada mereka. Empat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yang mengenalkan adanya kehidupan akhirat. Lima, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, itulah surat Al-Baqarah. Ya, kita bacakan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Alif Lam Mim. Jadi judul suratnya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Jadi kalau beriman kepada yang gaib itu sholat didirikan perintah dari pada Allah dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Perintah dari siapa? Allah. Karena Allah itu gaib, tidak tahu. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran ya, yang sudah diturunkan kepadamu. Kamu itu adalah kita yang lagi membaca. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan ya sudah sebelum kamu. Jadi sebelum kita, Al-Quran itu sudah turun. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, ini yang masa beriman kepada Allah dan beriman kepada yang gaib-gaib itu. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Siapa mereka itu? Adalah orang yang taat dan patuh yang bertakwa kepada Allah tadi. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Selanjut. Tafsir tercatat. Sid, baca Sid. Mana tu? Ya, ayahnya baca tuh. Saya. Tiduran. Hah? Tuh, baca tuh. Ayo baca. Nggak dengar kali. Eh, Sid, baca Sid. Belajar. Baca.
Ngantuk kan deh. Pulangnya malam. Ya, tiduran. Ya udah. Dah. Alah. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu Takwa. bertakwa. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Nah, ini bukan orang yang beriman, ini semua manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Al-Quran itu bukan untuk orang Islam saja, tetapi Al-Quran itu untuk semua manusia. Disuruh menyembah Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan agar kamu jadi orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau lihat tuh situ Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Surat 2 ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara manusia, di antara mereka, tidak antara mereka itu adalah kita yang masih menggunakan akal, pikiran, pendengaran, dan penglihatan. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini adalah selalu doa ini, semuanya namanya doa satu jagat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka agar kita tidak menjadi orang yang masuk neraka. Lanjut. Oh iya, namanya. Tidak akan dapat kita menghindarkan diri dari azab neraka apabila yang akan petunjuk Tuhan Allah yang termaksud dalam Al-Quran diingkari dan didustai. Mereka yang mengingkarinya adalah kafir. Mereka mendustakannya adalah munafik. Aku yang buruk. Ya, tidak akan dapat kita menghindarkan diri dari azab neraka. Dan yang menghindar azab neraka itu sudah datang apabila ayat-ayat, keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk Allah yang termaksud dalam Al-Quran itu diingkari. Artinya kita tidak mau dengar, tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, tidak akan terhindar dari azab neraka. Tidak bisa menghindari. Kalau kita petunjuk Allah itu tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dipahami.
apalagi didustakan. Kamu sudah ngaji belum? Sudah ngaji kok. Dalam pengajiannya di mana? Ada di HP. Nah, ini ngaji juga enggak, dibaca juga enggak. Ada di HP. Al-Quran itu ada di HP. Tetapi tidak dibaca, tidak dipahami informasinya. Nah, ini berarti mendustai. Gitu. Mereka yang mengingkarinya itu adalah kafir. Jadi orang-orang yang menghindar untuk mempelajari Al-Quran itu disebut golongan orang kafir. Mereka itu menistakan dan menjadi orang munafik. Di hadapan manusia dia seolah-olah dia semuanya sudah selesai urusannya. Dijadwalkan ngaji, nggak ngaji. Dijadwalkan untuk apa? Nggak mau. Ada alasan macam-macam menghindar dari Al-Quran. Ya, ini termasuk golongan orang yang kafir. Jangan menganggap orang di luar Islam kafir. Orang Islam sendiri itu kafir karena tidak mempercayai Al-Quran. Kalau orang yang ngajak ya nggak masalah, bukan kafir. Tetapi orang yang tidak mengajak itu orang yang dia tidak mau, yang enggan untuk mempelajari Al-Quran dan dia lebih terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan perayaan 17 Agustus, ya itu akan terjadilah sesuatu mendustai ayat-ayat Allah. Meluangkan waktu sedikit aja untuk mempelajari Al-Quran tidak mau. Itu namanya kafir dan munafik. Sip, baca sip. Tuh. Mana tuh? Tuh. Sip. Ya tidur dia. Tidur ya? Bang, Iya, tidur. tidur bang. Nah, Lah. Mau jawab tidur. Tidur kan. mana? Hei. Ini. Boleh. Ya dengerin sambil tidur. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang sedikit dan orang-orang yang jadi saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu kemudian neraka. Maksudnya, dan orang-orang kafir mendustakan ayat kami ialah penduduk neraka. Berarti. Di surah 57 ayat 19. Alladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humul siddiquna was-syuhada inda rabbihim lahum wa ajruhum wa nurul الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dipanggilkan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit. Orang yang menjadi saksi dari sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Maksudnya orang-orang kafir adalah mendustakan ayat-ayat kami, ialah penduduk neraka. Jadi gampang kalau mau jadi masuk neraka itu tidak usah mengaji, tidak usah pelajari ayat-ayat Allah, langsung jadi masuk penduduk neraka. Kita lihat murtid mana nih? Tidur ya? Ya, tidur. Ya udah, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.